Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Minta tolong ditutup kembali ya Bu. Iya, Pak. Baik, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Bu? Eh, ini Bu, kenalin nama saya Maya. Kemudian ini suami saya namanya Saiful. Ya. Nah, kami baru menikah 2 bulan yang lalu. Nah, sekarang ini saya baru program hamil dan saya mau konsultasi tentang persiapan menjadi orang tua itu bagaimana? Baik. Sebelumnya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Novi yang berjaga pada sore hari ini. Di sini saya akan melakukan beberapa edukasi terhadap ibu bagaimana cara persiapan menjadi orang tua seperti itu. Sebelum itu saya data terlebih dahulu ya Ibu Maya ya. Iya, Ibu Maya untuk usianya berapa Ibu? 22 tahun. 20 tahun. Untuk suaminya berapa? 22. 22 tahun. Untuk agamanya Islam ya Bu ya? Iya. Islam. Suaminya sama? Iya. Untuk pendidikan terakhirnya apa Bu? Mohon maaf. SMA. SMA. Untuk suaminya? SMA juga. SMA juga ya. Mohon maaf, untuk pekerjaan ibunya apa ya? Saya ibu rumah tangga. Rumah tangga. Untuk suaminya? Karyawan swasta. Untuk alamat rumahnya gimana Bu? Majelis Sama Bu ya kali. Sama ya Bu ya? Iya. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungin Bu? 0857 7 423 423 039. 039. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan KIE terkait persiapan menjadi orang tua. Apakah ibunya sudah siap? Insya Allah sudah Bapaknya siap. sudah siap? Siap. Baik, Ibu dan juga Bapak, saya akan menjelaskan terkait persiapan orang tua. Ini nanti bisa disimak ya. Saya sambil menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya persiapan menjadi orang tua. Jadi setiap orang tua itu memiliki persiapan dalam pengasuhan anaknya secara baik untuk melihat tumbuh kembang anaknya yang baik dan benar serta menyenangkan. Kemudian apa saja sih yang meliputi persiapan menjadi orang tua? Yang pertama itu persiapan keluarga, kemudian yang kedua itu persiapan psikologis, kemudian yang ketiga itu persiapan kehamilan, kemudian yang keempat itu persiapan finansial, kemudian yang kelima itu persiapan laktasi atau menyusui, kemudian yang terakhir itu persiapan saudara kandung apabila mbaknya sudah memiliki anak pertama. Gitu. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu ya Mbak ya. Yang pertama tadi mengenai persiapan keluarga. Jadi untuk persiapan keluarga ini dengan merencanakan pernikahan dengan usia tentang waktu usianya 20 sampai 30 tahun. Berarti ini mbaknya sama masnya ini sudah memenuhi ya tadi usianya 22 tahun. Seperti itu. Kemudian menjaga hubungan baik antara pasangan, keluarga lain, dan juga sosial seperti itu. Kemudian selanjutnya mengatur jarak kehamilan. Kemudian terakhir melahirkan itu saat usia 35 tahun. Biasanya kalau di atas di usia 35 tahun itu termasuk resiko tinggi ya. Kemudian yang kedua itu persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan itu ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama untuk persiapan kehamilan pertama itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu meliputi tensi, suhu, kemudian gizi seimbang, cek darah rutin dan juga cek kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua gizi seimbang itu seperti apa? Makan makanan yang bergizi, kemudian rutin meminum tablet penambah darah, asam folat untuk program hamil itu juga harus ya. Kemudian mengurangi minuman yang bersoda, teh, kopi itu dikurangi. Dan juga untuk makanannya dikurangi untuk makan makanan yang mengandung garam, kemudian gula dan juga yang berlemak seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu untuk imunisasi tetanus. Ibu sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar sedikit sih dong.
Ya, jadi untuk imunisasi tetanus itu diwajibkan ya bagi seluruh ibu, Oh iya. baik itu ibu calon ibu hamil ataupun ibu hamil. Nah itu lengkap, itu diwajibkan 5 kali. Oh. Nanti jika ibunya belum lengkap, nanti biasanya ada surat pernyataan. Terus kemudian pembersihan reproduksi. Jadi untuk pembersihan reproduksi ini benar-benar harus dijaga ya Bu ya. Iya. Terus dijaga. Kemudian yang selanjutnya itu kesehatan mental ibu. Nah, setiap ibu hamil ataupun calon ibu itu diwajibkan harus selalu bahagia. Kenapa? Jika ibunya stres, nanti bayi dalam kandungannya juga stres. Iya. Mempengaruhi ya itu. Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, persiapan psikologis. Jadi untuk persiapan psikologis ini harus didiskusikan dengan keluarga, entah itu terkait perubahan atau tantangan hidup yang tiba-tiba tidak terduga, itu kita harus siap, gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk persiapan finansial, ini sangat penting sekali ya Bu ya. Biasanya ini harus didiskusikan dengan suaminya, entah itu dana ataupun kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga itu harus. Kemudian selanjutnya tadi itu persiapan laktasi atau menyusui. Apa sih persiapan laktasi itu? Persiapan laktasi itu persiapan menyusui. Jadi yang harus awal sekali ibu perhatikan itu nutrisinya. Bagaimana nutrisinya ibu selama kehamilan, nanti juga akan mempengaruhi ASINya ibu juga. Kemudian bagaimana menjaga payudaranya, kebersihannya, kemudian cara menyusuinya bagaimana, itu kan nanti juga ada teknik-tekniknya seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi persiapan saudara kandung. Ya karena ini ibu masih anak pertama ya. Tapi ini wajib saya sampaikan. Misalkan nanti setelah anak pertama lanjut anak kedua, ibu kan sudah tahu persiapan apa saja sih setelah punya anak pertama masih kecil dan sekarang baru mengandung anak kedua. Jadi yang pertama itu selalu melibatkan anak pertama ya Bu ya dalam kehamilan. Misalkan contohnya memberitahu awal kehamilan anak kedua itu kapan, kemudian selalu memberitahu adiknya saat gerak, itu kita bisa melibatkan kakaknya juga. Kemudian memperkenalkan profil adiknya, terus kemudian melibatkan kakaknya dalam persiapan persalinan, itu juga bisa. Biar kenapa kita selalu melibatkan anak pertama? Biar tidak ada kecemburuan. Jadi itu kan sangat penting ya Bu ya. Apakah Ibu sudah paham terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah. Baik Ibu, jika sudah paham, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali terkait bagaimana sih persiapan yang harus dilakukan apabila memiliki anak kedua? Tadi yang pertama itu harus mengenalkan kepada anak pertama. Terus kemudian kalau misal dedek bayinya gerak di dalam, itu kita harus memberitahu. Kemudian melibatkan dalam persiapan persalinan juga. Ini berarti ibunya sudah paham, nanti bapaknya juga bisa mengikuti ibunya ya, dikasih tahu juga, dan ini nanti pegangannya bisa dibawa pulang. Misalkan nanti masih bingung, ini bisa dibaca-baca lagi. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Itu aja. Ya, baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga ibunya lancar terus ya ke depannya. Terus untuk program hamilnya lancar juga. Sudah, terima kasih ya Ibu atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pamit dulu ya Bu. Iya, terima kasih ya Ibu. Terima kasih ya. Iya. Ya, Ibu dan Bapak.